ngerasa bersalah banget sama Papa dan Kak Dean. Vel, ini kesempatan besar lu loh. Padahal ya, kalau lu mau, kita semua pasti dukung lu kok. Banyak anggota yang bakal dukung lu buat jadi leader geng serigala. Gue tahu banget. Sekali lagi gue terima kasih sama kalian. Tapi kalau misalkan ada masalah lain, jangan lupa kabarin gue. Ya udah, oke. Rencana gue mulai ada hasilnya. Nasib geng serigala udah di ujung tombak. Gue yakin mereka bakal chaos. Dan dengan mereka chaos, mereka pasti akan bubar. Dan gue bisa keluar dari geng serigala. Perasaan pintu balkon udah gue kunci. Kok kebuka sih? Ini ada yang masuk. Apa jangan-jangan Superman dateng ya? Masa Marvel cepet banget? Manda ah, lu jadi keingetan omongan Marvel sih. Mana mungkin Marvel jadi Superman kan? Apa sih? Loh, Kak Putra? Dari mana aja kamu? Baru nyampe? Aku nggak perlu lah nyeritain sama kakak setiap detail dalam hidup aku. Lagian, kakak ngapain sih hobi banget masuk ke apartemen aku tanpa izin? Aku jadi nggak ngerasa punya privasi gini ya? Kakak nggak peduli sama privasi kamu. Seorang kakak yang baik harusnya tuh peduli dan mikirin privasi adiknya. Kalau kamu sibuk ngomongin soal privasi, harusnya kamu juga bisa ngehargain kakak kamu ini. Kakak ini ngerasa nggak dihargain sama sekali deh sama kamu. Dan kakak ingetin lagi ya, kamu jangan pernah nyerang kakak. Apalagi di depan Om Benny dan Reva. Aku bukan orang munafik kayak kakak. Yang baik kalau ada maunya aja. Jangan asal ngomong kamu deh. Kak kenapa sih nggak ngurus perusahaan kita aja? Papa tuh udah amanahin perusahaan kita ke kakak. Kenapa kan nggak fokus soal itu aja? Ngapain coba masih ngejar-ngejar Reva yang jelas-jelas nggak suka sama kakak? Dek, kakak gak akan pernah berhenti buat ngedeketin Reva. Selamanya. Jadi kakak minta, kamu jangan pernah ikut campur urusan kakak. Paham? Kalau kakak nggak suka urusan kakak diikut campurin, kakak juga nggak usah ikut campur urusan aku. Oke. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kamu terapaan banget sih. Kenapa sih gue punya kakak kayak gitu? Gue bingung banget deh sama Kak Putra. Kenapa dia suka banget ngasarin gue? Gue gak boleh bilang sama Marvel kalau misalnya Kak Putra tadi ngasarin gue. Bisa-bisa nanti Marvel sama Kak Putra berantem lagi. Kasian, Papa pasti capek banget jagain Kak Dean. Padahal Papa baru aja sembuh dari sakit. Pikiran Papa selalu terkuras karena masalahnya Kak Dean. Aku ngerasa bersalah banget sama Papa dan Kak Dean. Mungkin aku terlalu egois. Demi cinta, aku udah bikin keluarga aku kepecah belah. Mungkin Papa sama Tante Hilda bener. Solusinya aku harus pindah ke Aussie. Aku cinta sama Boy. Tapi mencintai dan selalu bersama Boy justru akan nyakitin kita berdua. Dan juga keluarga aku. Emang harus aku yang ngalah.
Entahlah apa gue bisa hidup tanpa Reva. Tapi dia nggak akan berhenti jadi penghalang di antara gue sama Reva. Jujur gue kasihan sama Reva. Karena dia selalu ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah gue dan Dean. Dan dia selalu merasa bersalah atas semuanya. Mungkin satu-satunya jalan buat bikin dia berhenti berbuat jahat dengan cara gue jauhin Reva. Gue emang cinta sama Reva. Cinta banget. Tapi mungkin juga gue gak harus memiliki dia. Kenapa Kadean harus pergi secepat ini? Aku nyesel. Aku nyesel karena aku belum sempat memenuhi keinginan terakhirnya Kadean. Dan sekarang aku terlanjur kehilangan Kadean selamanya. Dan aku gak bisa meluk Kadean lagi. Harusnya kita gak boleh egois. Pasti Kadean masih ada sampai sekarang. Dan aku gak perlu kehilangan Kadean selamanya. Kadean. Tahu aku salah. Aku tahu aku terlalu egois.